mentaati suami. Seorang wanita bisa masuk dalam al-jannah, ya, dengan mengingkari dan menentang suami, seorang wanita itu bisa masuk dalam neraka. Wa ana Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Isnaduhu sahih, akhrajahu an-Nasa'i. Coba perhatikan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, yang tidak merasa, yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni an, dalam kondisi wanita itu sangat membutuhkan suaminya. Dia tidak bisa terlepas dari suaminya. Namun dia bergaya tidak butuh kepada suami. Dia bersikap tidak memerlukan suami. Dia tidak bersyukur kepada suami. Maka wanita yang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dikasih nafkah, dia bekerja sehari di pasar umpamanya, atau dia bekerja sebagai buruh umpamanya, hasilnya sekian, dikasihkan, gak bersyukur. Pak teneng guru semenek, gak bersyukur. Besok dapat hasil yang lebih sedikit lagi, memang dapatnya segitu, bagaimana lagi? Dikasih lebih keras lagi, loh teneng malah kurang, tidak pernah bersyukur. Dikasih berapapun ngomel, dikasih berapapun kurang, terus seperti itu. Yang pada ujungnya suaminya tidak digubris karena dia merasa kurang dalam menafkahinya. Ini mengerikan. Kalau dulu itu pernah ada kata-kata, saya lupa kata-kata apa itu. Ada uang, abang sayang, terus apa? Enggak ada uang, abang tendang. Kayak gitu apa ya? Itu apa itu? Pernah lah ya dengar ya? Kalau zaman sekarang ini ada uang abang yang ditendang, juga ditendang, tidak ada uang lebih digejuk lagi. Ini zaman sekarang. Dikasih duitnya ditendang, lebih-lebih nggak dikasih duit, digejuk. Ini banyak yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena adanya kesetaraan dalam hal derajat, laki-laki sama perempuan disamakan. Apa istilahnya? Sapi-sapi apa itu namanya? Emansi sapi? Apa? Emansipasi. Adanya usaha menyetarakan bahasa gender apa? Ayo itu. Saya nggak bisa bahasa kayak gitu. Kalau bahasa Arab ya bisa lah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Wanita sekarang ini sudah lupa dirinya sebagai wanita. Dia menginginkan setara dengan pria. Dalam hal penampilan, gaya, berbicara, sikap, bahkan terhadap suaminya. Apalagi kalau wanita tersebut punya penghasilan sendiri. Karir umpamanya. Pejabat dia suaminya hanya sekedar tukang batu. Gajinya berapa? Kalah dengan gaji dia. Wah sudah hancur-hancuran itu suami. Dikasih uang, ia tetap merengut, enggak dikasih duit. Sekalian dijotos malah. Zaman sekarang ini terbalik, ikhwan. Maka beliau mengingatkan di sini, wanita yang seperti itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang tidak pernah syukur terhadap suaminya. Tiap hari dikasih nafkah. Tiba-tiba suatu hari ada masalah. Ucapannya, suamiku nggak pernah ngasih nafkah. Tuh, kata-kata ini yang menyebabkan banyak wanita masuk dalam apa? Neraka. Ketika Rasulullah kumtu inda babid nar, fa idza ra'aitu aktsar ahliha nisa. Kata beliau dalam hadis yang sahih, aku pernah berdiri di depan pintu neraka
atau diperlihatkan kepadaku oleh Allah neraka, kemudian aku melihat ke dalamnya, ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kebanyakan penduduknya dari kalangan apa? Wanita. Maka para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu di antara sebabnya adalah apa? Yakfurnal ashir. Para wanita itu kebanyakan mereka mengingkari perbuatan baik suaminya. Ini dia. Beliau mengingatkan hal itu dalam hadis, bukan dalam rangka menjelekkan para wanita, namun mengingatkan betul. Dan ini nasihat terbaik dari Rasulullah bagi para wanita, agar jangan mereka termasuk di antara ahlun nar. Yakfurnal ashir. Banyak wanita yang mereka mengingkari perbuatan baik suaminya. Kata beliau, wa inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian wahai para suami, idza ahsanta ilaihinna dahra, kalau ada seorang suami yang berbuat baik terhadap istrinya sekian lama, berbuat baik, baik tutur katanya, baik akhlaknya, baik pergaulannya, nafkah lahir batin tercukupi, namun ketika ada satu permasalahan, wanita itu mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu, wahai suamiku. Ini, hati-hati. Lafaz-lafaz yang seperti inilah yang membawa para wanita itu mayoritasnya sebagai ahlun nar. Ini dia. Diberi kebaikan oleh suami, namun dia tidak bersyukur dengan suaminya. Ya, dalam kondisi padahal dia sangat membutuhkan suaminya. Kemudian yang berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, namun dalam sanadnya ada yang harus dibicarakan lagi. Kita baca aja sebagai keterangan tambahan penguat dari apa yang telah kita sampaikan dalam pertemuan kemarin. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun apabila suaminya meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha kepada istrinya, kepada wanita itu, maka wanita itu akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini sebagai penguat bahwa mentaati suami itu adalah salah satu sebab seorang istri bisa masuk ke dalam al-jannah. Fal wajibu, maka hukumnya wajib, kata beliau. Al-Imam Zahabi memberikan keterangan. Maka wajib hukumnya alal mar'ati, atas setiap para istri, antutla baridho zawjiha, untuk mencari ridho suaminya. Wajib hukumnya. Dia harus tahu celahnya, dia harus tahu caranya untuk mendapatkan ridho suami. Tentunya suami yang baik adalah dengan melihat yang seperti ini, bukan berarti semena-mena. Suami yang baik pun harus berbuat baik sama istrinya. Ya, ini pembicaranya adalah tentang istri terhadap suami. Namun juga sebaliknya, suami pun harus baik terhadap istrinya, jangan semena-mena. Nah, dalam hadis ini Al-Imam Zahabi mengatakan wajib hukumnya bagi para istri untuk dia mencari bagaimana caranya suaminya itu ridho kepada dia. Wajastaniba sukhtahu, dan juga wajib seorang istri untuk meninggalkan apa saja yang bisa menyebabkan suaminya itu murka kepadanya. Hal-hal yang tidak disukai oleh suami, ucapan, tingkah laku, perbuatan, jauhi itu. Ya,
Yang sekiranya kalau aku melakukan ini suamiku itu enggak suka, jauhi itu. Wala tamtani' minhu mata radaha, dan jangan pernah seorang istri itu menolak ajakan suami ketika suami menginginkannya. Bisa dipahami hadirin yang dimuliakan? Ini nasihat bagi para wanita, bukan dalam rangka memojokkan, bukan dalam rangka menghina, bukan. Juga diingatkan dalam buku ini nanti para suami juga harus bersikap baik terhadap para istri. Pendidikan ini sangat bermanfaat bagi kaum wanita, sangat bermanfaat bagi para wanita. Daripada wanita tersebut dibesarkan hatinya sebagai apa? Orang yang harus setara dengan laki-laki. Ayo. Kalau bisa laki-laki harus kalah dengan perempuan. Wah, ini bahaya. Bahaya yang seperti ini. Laki-laki kalah sama perempuan. Para suami kita bikin mati kutu dalam rumah. Bahaya yang seperti ini. Pendidikan yang mengarahkan para wanita ke dalam apa? Neraka. Sehingga janganlah pembahasan ini, karena pembahasannya tentang para wanita, kemudian radionya dimatikan. Predisit ngajine. Kenapa sih Mi? Ya, kenapa sih Bu? Ya karena ini isinya kurang enak didengar. Jangan seperti itu. Ini nasihat bagi para suami dan juga bagi para istri. Suami yang mendengarkan pembahasan ini sekali lagi, jangan numpang anget. Artinya dia yang salah, namun dia tidak mau mengakui kesalahan. Jangan. Semuanya ala hasbi dalilihi wa ilmihi. Semuanya itu tergantung dan setara dengan ilmunya. Yakni maksudnya adalah semuanya dihukumi dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Apabila ada seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, maka hendaknya sang istri mendatangi ajakan suaminya. Wa in kanat 'ala tannur, walaupun dia sedang memasak. 'Ala tannur, walaupun dia di dapur, walaupun dia sedang memasak. Ya, ini menunjukkan apa? Sangat ditekankan sekali ketaatan istri terhadap suami tatkala ajakan suami itu tidak melanggar syariat. Tatkala keinginan suami itu tidak melanggar syariat. Ini dia. Demikian pula suami, tatkala para istri meminta sesuatu yang mubah, hal-hal yang mubah, maka para suami hendaknya memiliki jiwa yang longgar. Perkara ini apa? Boleh dalam syariat, ya silakan boleh. Tidak ada madarat apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa. Mau melakukan ini, silakan. Umpamanya menata ruangan, menata dapur, mau bikin ini, mau bikin itu. Pas ada biaya, suami melihat ini perkara mubah, silahkan. Suaminya malah mendukungnya, mengarahkannya dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Boleh seorang wanita meminta, mengusulkan, menginginkan. Dan bagi suami dalam hal ini, jikalau melihat kondisinya tidak ada pelanggaran syariat sekarang ataupun ke depannya, maka silahkan, tidak mengapa. Bisa dipahami hadirin yang dimuliakan? Dua-duanya harus mengerti hak dan kewajibannya. Seorang laki-laki ketika memanggil istrinya untuk bergaul atau berhubungan badan, ini wajib dipenuhi. Namun apabila ada uzur yang syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat, maka bolehlah wanita tersebut menolak ajakan suaminya. Apa alasan yang dibenarkan dalam syariat? Haid
dan nifas. Ya, haid dan nifas. Kita lihat pembahasan berikut ini. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, illa an yakuna laha 'udhrun min haidin aw nifasin fala yahillu laha an taji'ahu, kecuali apabila seorang istri itu memiliki udzur, memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat, misalnya haid atau nifas. Fala yahillu laha, maka tidak boleh bagi wanita tersebut untuk memenuhi keinginan suaminya, karena diharamkan dalam agama, dan suaminya berdosa ketika menginginkan berhubungan ketika istrinya dalam kondisi apa? Haid. Ya. Wala yahillu, kata beliau, dan juga tidaklah boleh, tidak halal lirrajuli bagi seorang suami ayat lubadalika minha fi halil haid wan nifas, tidak boleh bagi suami untuk meminta istrinya berhubungan badan ketika dalam kondisi haid atau nifas. Wala yujami'aha hatta taghtasila, dan suami tidak boleh menggauli istrinya sampai istrinya suci dan sampai istrinya mandi. Memang ada dua pendapat, yang penting suci, berhenti darah haidnya atau nifasnya. Walaupun belum mandi boleh, namun yang kuat dalam hal ini, yang rajih dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, disebutkan dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah adalah sampai istri tersebut mandi. Sebagaimana Allah berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka jauhilah para wanita, maksudnya jauhilah, tidak disenggamai. Ya, bukan berarti dijauhi, diasingkan di kamar sendiri, nggak boleh keluar, bukan. Pergaulan, makan, minum biasa. Syariat Islam itu tidak seperti syariat zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, orang yang sedang haid dikucilkan di tempat tersendiri. Apabila sudah suci, barulah boleh berkumpul dengan yang lainnya. Dalam Islam tidak seperti itu. Maka makna fa'tazilun nisa, jauhilah para wanita, maknanya adalah jangan disenggamai. Fil mahid, di saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati istri tersebut, yakni untuk berhubungan badan, hatta yadhurna, sampai para istri itu suci dari haidnya. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci, tatahharna yang kedua adalah mandi. Hatta yadhurna, lafaz hatta yadhurna, suci dari haidnya. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, maksudnya adalah ai ightasalna bil ma, sampai mereka mandi dengan menggunakan air, barulah fa'tuhunna, datangilah istri tersebut dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maksudnya adalah melalui kemaluannya, bukan melalui lubang duburnya. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidaklah malu untuk menerangkan yang hak. Maka kami pun menerangkan yang hak. Makna dari kalimat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, kalau sudah selesai haid, kemudian setelah mandi, datangilah para istri itu dari arah yang Allah perintahkan. Maksudnya adalah dari kemaluannya, bukan dari duburnya. Adapun arahnya, depan, belakang, kanan, kiri, samping, itu silahkan. Sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum, atau dalam ayatnya, yang namanya para istri adalah
harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Para istri itu adalah sawah-sawah kalian, ladang-ladang kalian. Maka datangilah para istri itu dari arah manapun kamu sukai, silahkan. Namun selama pada kemaluannya, bukan pada duburnya. Bisa dipahami hadirin bukan? Ya. Ini dijelaskan dalam Islam karena memang akan adanya orang yang melanggar syariat ini. Ya. Sehingga kami pun mempertegasnya lagi. Walamma taqaddama min qalin nabi walima taqaddam, dan juga telah lewat pembahasannya dalam sabda Rasul, man ata haidon aw imratan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid atau mendatangi istri dari duburnya, maka sungguh dia telah mengkafiri Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Az-Zahabi beliau mengatakan, wan nifasu mithlul haid. Wan nifasu mithlul haid. Hukumnya wanita yang sedang nifas itu sama dengan hukumnya wanita yang sedang haid. Fala yahillu lil mar'ah an tuti'a zawjaha. Maka dalam kondisi dua ini, haid dan nifas, sekali lagi seorang wanita tidak boleh mentaati suaminya dalam hal apa? Berhubungan badan. Adapun dalam perkara yang lain, perintah-perintah yang lain, maka wajib mentaati suaminya. Khusus dalam perkara yang satu ini tidak boleh. Sebagaimana pembahasan tentang apa? Seorang wanita yang sedang berpuasa Ramadan dipaksa untuk melayani suaminya di siang hari di bulan Ramadan. Maka sang wanita ini wajib menolak. Karena apa? Dilarang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya beliau, kalaulah seandainya wanita tersebut dipaksa sampai wanita tersebut tidak bisa lagi mengelak, dalam pengertian diperkosa begitu, dalam kondisi enggak ridho sama sekali, bukan awalnya enggak ridho kemudian ya sudahlah toh suami sendiri, itu enggak boleh tetap, ya. Kalau sampai istri tersebut dipaksa oleh suaminya di siang hari bulan Ramadan, maka yang berdosa suaminya, bukan istrinya. Yang terkena kafarah suaminya, bukan istrinya. Karena istrinya sudah tidak ridho, dia menghindar, ya, tapi diperkosa, diikat tangannya, kakinya, ya, nggak bisa lagi meronta umpamanya. Ini dia bisa difahami hadirin. Demikian pula seorang wanita yang sedang haid tidak boleh mentaati suaminya dalam hal berhubungan badan. Kemudian kita membaca yang lainnya, waktunya singkat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah ummul mukminin, ya ma'syaran nisa la ta'lamunna bihaqqi azwajikunna 'alaykunna laja'alatil mar'atu minkunna tamsahu al-ghubara 'an qadamai zawjiha bihaddi wajhiha. Kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai para wanita, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita atau kaum wanita, kalau seandainya kalian tahu tentang hak-hak suami kalian atas diri-diri kalian, wahai para wanita, seandainya kalian tahu secara ilmiah, tahu tentang hak seorang suami kepada istrinya dengan sebenar-benar pengetahuan, sungguh kata Aisyah, seorang wanita itu
sangat layak sekali untuk membersihkan debu yang ada pada telapak kaki suaminya dengan pipi wajahnya. Bihaddi wajiha, dengan pipi. Ini apa Pak? Apa bahasa Indonesianya ini? Pipi, ya. Pipi kan betul? Ada bahasa lain selain pipi? Bahasa Arabnya khaddun. Ini dia. Sangat layak sekali seorang wanita itu membersihkan debu pada telapak kaki suaminya dengan pipinya. Masya Allah, luar biasa hak suami terhadap para istri. Nah, zaman sekarang jangan seperti itu, ngemek ora, menyiapkan alat untuk keset pun tidak. Nanti akan ada aturan kalau suami datang ke rumah bagaimana? Hendaknya istri itu membukakan pintu. Ini dia aturannya, Masya Allah. Membukakan pintu. Ini suami baru pulang kerja nih, capek. Bukakan pintu dengan wajah yang berseri-seri, dihibur. Seharian kerja, ambilkan apa yang disukai, air minumnya, pakaian gantinya, ini itunya. Ini dia. Jangan malah justru suami pulang kerja, istrinya entah kemana, malah mlebu omah yang ngono, ora yang ngono. Aduh, ini istri seperti apa? Pulang kerja capek-capek digoleti, mana ini istri saya? Lagi ngendong. Tahu ngendong apa? Ngendong. Waduh, ini istri yang harus diajari ilmu. Hah? Masya Allah. Kemudian kita lihat sabda Rasulullah yang lainnya yang diriwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab beliau Al-Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud." Wanita-wanita kalian yang akan masuk ke dalam surga adalah bersikap atau bersifat berikut ini, kata Rasulullah. Wanita-wanita, para istri yang akan masuk dalam surga itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifatnya adalah al-wadud. Seorang istri yang mencintai suaminya, menghormati, memuliakan suaminya. Al-wadud. Ya. Allati idza azat au udhiyat atat zawjaha hatta tad'a yadaha fi kafihi fatakul la adhuqa ghamdan hatta tarda. Ini dia. Kata Rasulullah, sifat wanita ahli jannah adalah dia apabila melakukan kesalahan kepada suaminya, menyakiti suami, membentak, atau dengan nada keras berbicara, atau menyinggung perasaan suami, dia segera-segera datang ke suaminya. Dia tahu, oh ini kata-kataku tadi salah. Waduh, perkataanku tadi itu naik, melebihi suami. Istri itu paham gelagat suami yang tidak ridho. Hendaknya wanita itu datangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya, yakni berjabat tangan dalam rangka meminta maaf, dan dia mengatakan la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan merasakan kegembiraan apapun, aku tidak akan tenang sampai engkau ridho wahai suamiku. Masya Allah, luar biasa yang seperti ini ya. Al-Imam Al-Zahabi beliau kemudian menyebutkan sifat-sifat wanita yang baik. Pada pertemuan minggu yang akan datang insyaallah kita akan baru berbicara sikap suami yang baik. Ya. Yang akan kita bahas sekarang sikap wanita yang baik. Kemudian janjinya Rasul bagi wanita yang bersikap baik. Kemudian baru membahas suami yang baik. Ya. Kata beliau, wa yajibu 'alal mar'ati aidan dawamul haya'i min zawjiha. Wajib seorang wanita, yakni seorang istri, dia
senantiasa memiliki rasa malu kepada suaminya. Artinya maknanya adalah dia menjaga kehormatannya di hadapan suaminya supaya tetap berpenampilan mulia. Jangan dia melakukan hal-hal yang rendah. Karena seorang wanita itu akan dinilai suaminya juga. Seorang wanita seperti itu. Lho sing lanang si kepriwe. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kata-kata ini kaum muslimin? Ya. Keluar rumah dalam pergaulan harus baik. Karena itu juga cerminan dari suami. Kemudian wa ta'atu li amrih. Seorang wanita itu hendaknya mentaati perintah suaminya. Wasukutu 'inda kalamihi. Seorang wanita itu hendaknya diam ketika suami sedang bicara. Diam ketika suami sedang bicara. Kalau sekarang ini ya, yang ada suami baru ngomong sekecap. Tahu sekecap? Baru ngomong sekata belum selesai, wanita itu istrinya sudah 10 kecap nerocos. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau ada wanita seperti itu wanita yang kurang baik adabnya. Laki-laki baru ngomong sekali 2 kali, ini kok seperti ini, ngaturnya ini terus seperti itu. Tahu penggambarannya Bapak? Mikir orang, terbahas. Baru suami ngomong 2 kata, istri 10 kata. Aduh, ini enggak baik. Kalau suami sedang berbicara, adabnya istri adalah diam. Bisa jadi kesalahan istri itu belum paham apa yang dimaukan oleh suami. Bisa dipahami, ikhwan? Ya? Kadang seperti itu. Suami mau menerangkan sesuatu, baru bicara, belum selesai, ditabrak dulu sama istri, sampai membesar permasalahannya, sampai ngundang orang tua masing-masing. Ketika didudukan, permasalahannya apa? Permasalahannya seperti ini. Istrinya baru ngomong, loh orang ngomong ket biyen, aku harus ngomong nih, pencerdas di sini. Ini dia. Akibat akhlak yang sayyi'ah itulah terjadi percekcokan. Nah, mau dijelaskan dibantah terus. Ya, maka itu adab yang jelek. Yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah sukut inda kalamihi. Diam tatkala suami sedang berbicara. Yang berikutnya wal qiyamu inda kudumihi. Berdiri membukakan pintu ketika suaminya datang. Datang dari safar, datang dari kerja, ya. Maka kalau suaminya mau masuk dalam rumah, ketok pintu, suaminya segera-segera dibukakan pintu. Wal ibti'adu an jami'i ma yushiduh. Seorang istri hendaknya dia menjauhi dari segala hal yang dibenci oleh suaminya. Wal qiyamu ma'ahu 'inda khurujihi. Dan hendaknya seorang istri menyertai suaminya dalam kepentingan-kepentingannya, yakni tentunya dalam hal yang memang suami membutuhkan untuk disertai. Ya. Ketika suaminya mengajak, dia mentaati ajakannya, mau safar, mau pergi, mau ini, mau itu. Wa ardi nafsi alaihi inda naumihi. Hendaknya seorang istri itu menampakkan dirinya di hadapan suaminya ketika tidur. Maksudnya adalah bukan membelakangi, ya, bukan membelakangi. Wa tarkil khiyanah lahu fi ghaibatihi fi firashi wa mali wa baitih. Dan hendaknya seorang wanita itu jangan berbuat khianat kepada suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah, berkaitan dengan rumahnya, hartanya, ataupun tempat tidurnya. Maksudnya suami lagi dinas jauh, istri harus amanah. Jangan memasukkan laki-laki lain. Jangan selingkuh. Jangan juga menggunakan harta semaunya. Ini seperti itu pembahasannya. Larinya ke sana.
wa tibir raihah, dan hendaknya seorang wanita itu menjaga bau tubuhnya, baunya hendaknya bau yang wangi. Wa tahadal fam bisiwak, dan hendaknya seorang wanita itu senantiasa menjaga keharuman bau mulutnya dengan bergosok gigi ataupun menggunakan wangi-wangian yang ada. Wa dawamu zinati bi hadratihi, dan hendaknya seorang istri itu senantiasa berhias ketika suaminya ada di rumahnya. Wa tarkihal ghaibah, dan seorang wanita itu biasa saja penampilannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ini dia. Kalau tidak ada suaminya, dia lagi dinas luar atau lagi safar, dia biasa-biasa saja. Karena kepentingan dia berdandan adalah untuk siapa? Suaminya. Jangan terbalik. Ketika suaminya di rumah, ambune apek, pakaiannya ala kadarnya, combang-camping, nek arep metu kondangan, ayune ngepol. Aduh, itu kebalik dul. Ya, kebalik wahai wanita. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa ikrami ali wa qaribihi wa tarul qalila minhu katsiran. Hendaknya seorang istri menghormati saudara-saudara suaminya juga. Dan yang terakhir kata beliau, seorang istri itu hendaknya memandang pemberian suami walaupun sedikit dipandang di mata dia banyak. Diberi sedikit karena memang dia punyanya segitu atau memang jatahnya segitu, dikasih segitu, dia memandang pemberian ini besar, banyak, sehingga dia mudah untuk bersyukur kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan yang akan datang insyaallah tentang pahala apakah yang akan diraih oleh seorang istri yang mentaati suaminya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.